Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Oh ya, Mbak Dinda silahkan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jargon terlebih dahulu. Masih ingat jargonnya apa? Masih, Pak. Baik. Salam literasi. Budayakan literasi dengan menulis. Salam literasi. Budayakan Literasi dengan membaca. Ayo literasi. Ayo menulis dan membaca. Baik. Sebelumnya Bapak mau minta maaf terlebih dahulu karena pada perjalanan ini Bapak sedikit telat ya, kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Karena di perjalanan Bapak ada kendala. Jadi kan Bapak kan dari rumah itu sekitar pukul 7.30 dan kelas dimulai setengah 8. Maaf ya, setengah 9. Nah, pada perjalanan itu Bapak kan biasanya naik bis, tapi pada kali ini Bapak naik KRL, dan ini adalah pengalaman Bapak yang pertama kali ketika naik KRL. Nah, saya kira naik KRL itu tidak seperti naik bis. Kalau udah naik, bayar, turun, selesai. Tapi kalau naik KRL, ternyata ada banyak proses yang kita lakukan. Jadi Bapak pertama saya datang ke stasiun. Nah, di stasiun itu Bapak diarahkan oleh satpam untuk membeli e-money karena Bapak belum punya e-money. Dan tidak langsung begitu saja untuk naik KRL-nya, tapi Bapak diarahkan lagi untuk mengisi saldo e-money. Nah, ketika udah ngisi saldo e-money sekitar 20.000, Bapak baru bisa masuk di peron stasiun, melewati pintu yang nanti e-money-nya itu ditempelkan di pintu masuk itu. Nah, seperti yang Bapak bayangkan, ternyata naik KRL itu tidak semudah naik bis pada biasanya. Banyak sekali prosedur yang harus kita lakukan. Nah, pada cerita Bapak kali ini ternyata ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan Bapak saya sampaikan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Prosedur. Nah, betul sekali. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Baik, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu tentang teks prosedur? Mungkin sewaktu SMP dulu ada yang masih ingat? Teks yang menjelaskan cara membuat sesuatu, Pak. Ya, betul. Teks yang menjelaskan tentang membuat sesuatu. Nah, tapi sebelum memulai kita ke lebih jauh tentang teks prosedur, Bapak akan menyajikan tentang pengertiannya terlebih dahulu, kemudian tujuannya, lalu jenis-jenis dan struktur teks prosedur. Yang pertama adalah pengertian dari teks prosedur itu sendiri. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan. Itu udah ada yang saya garis bawahi, teks yang berisi langkah atau tahapan. Jadi kalau nggak ada langkahnya atau tahapannya, itu tidak bisa dinamakan teks prosedur. Lalu gimana kalau teks prosedur itu tidak memuat alat atau bahan? Kira-kira bisa dinamakan teks prosedur apa enggak? Enggak. Bisa, karena teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan. Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, ini ada kuis.
Manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? A. Teks prosedur berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. B. Teks yang disajikan secara berurutan sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? A. Dua-duanya. Yang A, silakan angkat tangan. Cuma 3 anak, 4 tangan. Oke. Sisanya jawab yang B ya berarti. Iya. Nah, benar sekali jawabannya. Jadi teks prosedur itu berisi tahapan untuk melakukan sesuatu, bukan teks yang disajikan secara berurutan. Yang digarisbawahi di sini adalah tahapannya, gitu. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurut. Di sini ada gambar cara mengolah mie instan. Nah, itu kan ada gambar bagaimana urutannya cara memasak mie instan dari mulai menuangkan bumbu, kemudian memasak, terus menyajikan seperti itu menjadi mie instan yang siap saji seperti itu. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Nah, dari jenis-jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur protokol, yang ketiga teks prosedur kompleks. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Teks prosedur sederhana. Jadi teks prosedur sederhana ini adalah teks prosedur yang paling simpel dan gak rumit, berisi tahapan atau langkah-langkah yang sederhana gitu. Nah, biasanya itu terdiri dari 2 atau 4 langkah dan urutannya tidak bisa dibolak-balik dan alat dan bahannya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Yang pertama itu ketika kita menyetrika baju gitu. Yang kedua itu menyalakan televisi, dan yang ketiga memasak nasi. Dan yang kedua adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang langkahnya fleksibel. Jadi teks prosedur protokol itu langkahnya bisa dibolak-balik. Dan yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Jadi teks prosedur kompleks ini adalah teks prosedur yang paling rumit, dan biasanya teks prosedur ini terdiri dari alat, bahan, dan juga langkah-langkah. Dan langkahnya harus ditempuh secara berurutan. Kalau langkahnya tidak ditempuh secara berurutan, itu tidak jadi sebuah teks prosedur kompleks. Nah, ini adalah perbedaan dari teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, kita masuk ke kuis lagi nih. Apa perbedaannya teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana? Langkah-langkahnya A atau B? B. A. B. 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 Yang jawab A, silakan angkat tangan. Gak ada ya? Yang jawab B? Hampir semua, oke. Yang jawab C? Oh, nggak ada. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul sekali. Jawabannya, langkah-langkahnya lebih rumit. Kenapa kok nggak A? Oh, gitu. Fleksibel. Jadi teks prosedur yang langkah-langkahnya fleksibel itu dimiliki oleh teks prosedur protokol. Sedangkan yang C punya tujuan yang jelas, itu setiap teks prosedur itu memiliki sebuah tujuan gitu.
Jadi yang benar itu B, betul. Selanjutnya adalah struktur dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu harus memuat tujuan. Kemudian harus ada material, kemudian harus ada langkah-langkah, dan harus ada penegasan ulang. Tapi terkecuali untuk teks prosedur, protokol, dan sederhana. Bisa dibuat langkah-langkahnya aja, seperti itu. Dan ini adalah contoh dari teks prosedur kompleks. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Itu yang pertama, yang bagian atas ada judul membuat jus mangga, dan yang kedua nggak bisa di zoom. Oke. Yang bagian bawah judul itu ada nih, ada tujuan. Buah mangga adalah salah satu buah favorit. Banyak orang yang suka karena rasanya manis dan kadang asam. Selain bisa dinikmati dengan dimakan secara langsung, buah mangga juga dinikmati diolah menjadi jus. Gimana sih cara buat jus mangga yang enak dan praktis? Nah, itu adalah bagian dari tujuan teks prosedur. Kemudian, teks prosedur itu harus ada alat dan bahan atau material. Nah, di sini alat dan bahannya itu, alatnya ada pisau, blender, gelas, dan bahannya itu ada buah mangga yang sudah matang, terus susu kental manis, terus air matang secukupnya, terus es batu atau es serut. Dan teks prosedur selanjutnya harus ada langkah-langkah berisi petunjuk atau hal-hal yang harus kita tempuh untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya teks prosedur itu harus ada penegasan ulang. Jadi ini adalah sebuah kesimpulan dari teks prosedur yang kita tulis di sebelum-sebelumnya itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Sudah jelas. Baik. Mungkin untuk materi pada pagi hari ini kita cukupkan untuk sampai sini saja. Dan untuk minggu depan kita masih lanjut pembelajaran kali ini. Dan sebelumnya Bapak akan memberikan penugasan. Jadi setiap anak akan melakukan penugasan secara individu. Nanti kalian bisa membuat teks prosedur bebas apa aja, tapi dibuat dengan infografis. Boleh dibuat dengan Canva atau aplikasi editing lainnya. Dan nanti silahkan membuat Instagram kelas untuk mengupload hasil karya kalian di situ. Dan bagi yang ada like-nya terbanyak akan ada nilai tambah. Mungkin cukup itu aja ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya keluar ya. Terima kasih.